Matius 1 ayat 21 itu dulu jelaskan. Kenapa manusia itu diberi nama Yesus? Gini, materi adalah sesuatu unsur yang dikuasai. Itu. Nah, apakah Tuhan dikuasai oleh sesuatu? Tidak. Tuhan itu adalah roh, Allah itu adalah roh, dan roh itu non materi. Jadi salah kalau Anda sebentar dulu bro. Kalimatmu itu nggak cocok. Yesus dikuasai materi daging tuh. Makanya aku bilang jelaskan dulu kejadian Matius 1 ayat 21. Jangan lari-lari. Matius 1:21. Oke, ya. Iya, materinya daging. Daging itu diberi nama Yesus. Artinya nama Yesus itu nyangkut di daging itu. Oh, nama Yesus nyangkut di daging. Oke. Halo Maliki. Maliki Suliki silakan. Maliki Amalak silakan. Oke, saya tadi terdengar Tritunggal itu. Menurut bro itu Tritunggal itu gimana itu? Coba, saya mau dengar. Ya. Sebelumnya kamu Kristen apa Islam? Saya pengikut Yesus bro. Percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Gini, saya pengikut Yesus. Percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Nah itu saya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Berarti kamu pengikut Yesus sama dengan saya. Karena agama itu tidak menyelamatkan ya. Kemudian di KTP-mu tertulis apa? Di KTP saya tertulis Karisten. Apa Karisten? Kristen aja bilang. Bro ya. Oke, ya udah. Berarti tapi kamu dan saya ingin tanya sama. Bro. Saya ingin tanya Bro. Jangan memotong-motong bicara ketika aku bicara. Bro, tunggu dulu. Di tempatku ini bukan seperti tempat lain. Kalian bisa ribut-ribut, enggak bisa ya. Kita bergantian bicara, slow. Baik Kristen maupun Muslim di sini kududi untuk disiplin. Slow. Banyak waktu, ya. Sama dengan saya juga di KTP Kristen, ya. Nah, sekarang kamu bertanya tentang Tritunggal. Ya, saya jelaskan. Konsep Tritunggal secara tertulis, tersurat memang enggak ada. Tetapi secara tersirat ada. Di mana itu terdapat, saya hanya bisa membukakan Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian diwejawantahkan di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ternyata di dalam ketunggalan si Adam, dia memiliki roh dan dia memiliki suara. Ya, bedanya si Adam dulu tidak bisa mengutus suaranya, tidak bisa mengutus rohnya. Tetapi di zaman modern sekarang, saya juga sudah bisa mengutus citra saya bisa mengutus suara saya. Ya. Nah, kalau ditanya, apakah saya adalah tiga? Tidak. Secara materi kita tiga. Ketika saya tidak tampak gambar, artinya suara itu gelombang suara. Sekarang saya mengutus citra saya ini, betul saya sekarang adalah materi digital. Yang ini adalah daging. Nah, ketika saya mengutus digital saya beri nama dia Sang Debaters. Jadi Sang Debater ini berdiri sendiri, saya yang daging berdiri sendiri. Di dalam Sang Debater ini sudah ada roh yang menghidupkan, sudah ada suaranya dan ada tubuhnya. Silakan apa yang mau kau tanyakan. Oke, saya tanya, bro itu percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah, atau percaya ada Tuhan dan Allah lain selain Yesus? Itu aja. Enggak. Ya. Dari dulu konsep Yesus sudah saya jelaskan. Banyak orang Kristen tidak paham konteks Yesus ini. Kenapa? Karena kita selalu diracuni dengan Yesus adalah Tuhan. Sehingga kelemahannya Tuhan kok lahir dari kelamin begitu. Yang benar itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Gak usah ditambahi, gak usah dikurangi. Bahwa Yesus itu firman Tuhan yang menjadi daging. Sudah. Kemudian daging ini diberilah nama Yesus. Sekarang bagaimana kok kita bisa menuhankan Yesus? Menuhankan Yesus itu Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Kan begitu. Prakteknya bagaimana saya jelaskan. Di hadapan saya sudah ada si Maliki Amalek.
Saya nggak tahu dia wajahnya gimana, saya nggak tahu bentuknya gimana. Tetapi dia memperkenalkan diri sama saya, Maliki. Setelah itu saya hanya mendengar suaranya. Maka saya katakan, ya Malaki, ada apa Malaki? Apakah saya menyebutkan Malaki itu kepada tubuhnya yang daging? Tidak. Karena saya yakin namanya bukan si Malaki yang asli itu. Demikian juga ketika Musa mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan katanya. Ya firman Tuhan yang datangkan, ini suara si Malaki. Maka apakah si Musa melihat Tuhan? Tidak. Tuhan yang YHWH itu bukanlah gelombang suara. Tetapi wujudnya adalah roh. Secara materi sudah berbeda ya. Firman, roh, dan terakhir adalah Bapa itu sendiri. Sudah. Kemudian si Malaki ini ternyata tidak puas hanya mengirimkan suaranya. Maka aku bilang suara dulu ya. Suara Malaki bersama-sama dengan Malaki, maka dia adalah Malaki. Apakah mereka dua? Saat ini iya. Saya hanya mendengar suaranya satu. Tetapi saya percaya di balik suara ini ada roh yang menghidupkan dan ada Malaki yang hidup. Jadi ketiganya asal mendengar suara, tiga unsur ini pasti ada. Ada tubuh, ada roh yang menghidupkan, dan ada suara. Silakan. Oke, yang saya ingin tanya, saya kan percaya Yesus itu Tuhan dan Allah satu-satunya. Bro Host tidak menjawab. Saya tanya Bro Host, apakah Bro Host itu percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah, atau percaya ada Tuhan lain dan Allah lain selain Yesus? Itu yang saya tanya. Monggo. Oke. Saya sudah menjelaskan, kamu katakan saya tidak menjawab. Sebegitu detailnya saya menjelaskan, kenapa kamu tidak mengerti? Apakah saya harus bicara sama anak SD yang saya bukakan pisangnya, saya sampaikan ke mulutnya? Oke, baik. Kalau kamu mengatakan, apakah Yesus itu satu-satunya Tuhan? Yesus sekarang sudah tidak di bumi lagi. Kalau Yesus zaman dahulu itu adalah daging. Dia bukan 100% Tuhan. Maksud saya, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dua ini harus menyatu. Tidak bisa dibilang manusia saja, tidak bisa dibilang Tuhan saja. Harus dua-duanya. Sekarang Yesus sudah di sorga. Dia diam di dalam Bapa. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu mengandung muatan Tritunggal. Kenapa? Yesus berkata, berdoalah demikian. Bapa yang di sorga, artinya kita menyeru Bapa yang di sorga yang adalah roh. Kemudian Yesus sebelum terangkat ke sorga, apa katanya? Mintalah dalam namaku. Maka nama Yesus harus kita tuliskan, kita sebutkan di situ. Ketika pada kolom, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena minta dalam namanya kita sebutkan. Tuhan Yesus, berilah saya makanan hari ini yang secukupnya. Kenapa demikian? Karena saat ini firman bersama-sama dengan Bapa. Bapa menjawab semua berdoa kita dengan firman. Paham ya? Silakan. Saya belum paham bro, karena jawabannya masih abu-abu. Saya pengen jawaban tegas. Contoh, kalau bro bertanya, bertanya kepada saya, apakah ada Tuhan dan Allah selain Yesus? Saya jawab tidak, karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah satu-satunya. Nah, saya pengen jawaban yang tegas. Begitu bro, silakan. Siap. Kalau kamu menjawab seperti itu, justru kamu nggak tegas. Karena kamu tidak bisa menjelaskan Tuhanmu yang bagaimana. Saya sudah cukup tegas. Bapa di sorga ada, firman Bapa ada, roh Bapa ada, itu kan Tritunggal. Sekarang firman ini sudah kembali kepada yang mempunyai firman. Dan rohnya tinggal di dalam diri manusia. Itulah sebagai yang bekerja sekarang dalam dunia. Apakah Yesus satu-satunya Tuhan? Saya tidak pernah mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Yang ada bagi saya konsep Tuhan itu Esa, di dalam keesaannya ada unsur Tritunggal tadi. Mana bisa kau paksakan ya atau tidak? Kalau cara berpikirmu ya atau tidak, bagus kau menyembah batu. Gampang dimengerti, tidak perlu berbelit-belit. Sekarang aku tanya kau, jikalau kau mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan, artinya sebelum Yesus datang ke dunia, maka tidak ada Tuhan. Apakah kau setuju? Oke. Saya boleh jawab dengan ayat Alkitab ya bro? Silakan. Tidak ada di sini melarang atau tidak benar. Bahkan dari ayat apa namanya itu buku erek-erek pun kau bawa kalau ada silakan. Di sini tidak ada halangan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa, dan satu-satunya Tuhan. Nah, bro bertanya, apakah sebelum Yesus ada, apakah ada Tuhan lain? Tidak.
keberadaan Yesus sebelum menjadi daging, dia adalah roh itu. Dan roh itu only. Roh itu only, tidak terbatas. Nah, roh itu tidak punya varian, tidak punya jenis. Ibaratnya gini, pelangi itu satu, tapi pelangi itu punya varian. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah, roh itu, ya, roh yang tidak terbatas itu, apakah kayak pelangi? Tidak. Kata Alkitab, roh yang tidak terbatas itu only. Oke, gitu. Itu ya, saya ingin ketegasan, tapi saya sudah melihat bayangannya, bro, menjawab bahwa Bapak punya firman, punya roh. Nah, sebenarnya itu hanya sebatas argumentasi, tidak sampai kepada pembuktian. Kenapa saya katakan begitu? Ketika kita kejar kepada pembuktian, Bapak eksistensinya, oke, kita main eksistensi atau hakikat. Bapak eksistensinya apa? Oke, Anda pasti menjawab roh. Firman eksistensinya apa? Nah, Anda kalau menjawab roh, berarti sudah ada dua jenis roh. Karena firman bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Itu kan rumusan Tritunggal. Nah, jadi konsekuensi dari pemahaman Tritunggal harus bisa membuktikan bahwa roh yang ehad itu adalah roh yang punya jenis. Nah, contoh, roh Bapa merah, roh anak warnanya kuning, roh kudus warnanya hijau. Jadi pelangi merah, kuning, hijau. Tetapi Alkitab kan tidak mendukung argumentasi doktrin Tritunggal. Karena Alkitab berkata bahwa roh itu yang tidak terbatas adalah only satu. Nah, gitu bro. Silakan. Oke. Dalil yang kamu berikan itu lemah. Itu bukan sebuah dalil yang kuat. Kamu hanya mengambil sebuah dalil di akhir yang tidak mengerti esensi Tuhan itu sendiri. Kalau kamu baca Lukas 1 ayat 21, di situ dikatakan, kubacakan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama Yesus, kawan. Paham ya? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Paham nggak kau maksudnya di sini? Kalau dia belum berupa daging, dia bukan Yesus. Paham dulu kau itu. Kutatar kau sekarang. Mungkin kau yang dibilang-bilang orang itu. Oneness itu. Sebelum dia bernama Yesus, dia bukan Yesus namanya tetapi Firman. Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu mau kau oprek-oprek sebagaimanapun, dia adalah manusia yang diberi nama Yesus. Firman yang menjadi manusia dan manusia diberi nama Yesus. Sebelum firman itu menjadi daging, dia bukan Yesus. Kamu keliru. Itu yang pertama. Yang kemudian kau bicara tentang warna. Tuhan sudah memberi warna, jenis kelaminnya sama dengan laki-laki. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kenapa dia pertama menciptakan Adam? Karena dia serupa dengan Adam. Inilah yang tidak diketahui orang-orang Oneness. Kenapa tidak diketahuinya? Karena mereka tidak mau membaca perjanjian lama dengan baik dan benar. Maka Adam itu laki-laki. Kalau memang Tuhan tidak berjenis kelamin, maka Adam tidak akan ada jenis kelaminnya. Tertutup. Paham? Yang kedua, kamu mengatakan firman itu adalah roh. Firman itu gelombang suara. Gelombang suara Tuhan, saya bilang. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru kalau nggak salah 1 Yakobus 5, Allah itu adalah terang, tidak ada gelap di dalam dia. Nanti bisa kita cari adet ya. Kemudian muncul di Kejadian 1 ayat 2, bumi masih gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Artinya, Allah yang adalah roh itu berbeda dengan rohnya yang dia utus. Ingat ya, itu sudah berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Allah yang adalah roh itu adalah terang, tidak ada gelap di dalam dirinya. Sementara roh Allah itu ada gelap, dalam artian ketika dia melayang-layang di atas permukaan air, enggak terang benderang. Sudah. Kemudian yang ketiga, berfirmanlah Allah. Firman Allah itu adalah yang keluar dari dalam diri Allah atau menyatu dalam diri Allah. Kan sudah jelas gelombang suara. Masa kau bilang tidak bisa diberi warna? Bisa. Silakan. Oke, mungkin saya coba bukakan ayat Alkitab ya bro. Nah, saya akan coba buktikan bahwa firman itu adalah roh. Oke. Ya, karena firman itu di sini ya. Ini Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Oke.
Nah, jadi firman itu roh. Jadi firman itu ya adalah perkataan Tuhan. Jadi bukan gelombang. Kalau gelombang bisa dideteksi. Tetapi roh Tuhan yang adalah roh tidak bisa dideteksi oleh apapun. Nah, tetapi dia yang tidak bisa terdeteksi itu mampu menyatakan diri. Nah, kalau bro mau membedakan bahwa firman itu adalah suatu entitas yang lain selain roh, maka konsekuensi logis begini bro. Kita analogikan ke dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada roh. Kita bisa berbicara itu karena ada roh. Ya, tetapi kalau Anda mau membedakan bahwa roh dan perkataan kita adalah entitas yang berbeda, maka konsekuensi logis dari penalaran tersebut, setiap manusia yang mati masih bisa berbicara. Itu konsekuensi logis. Kenapa? Karena Anda membedakan bahwa entitas perkataan atau firman itu beda dengan roh. Nah, di sini kan kita tidak mengerti bahwa perkataan itu bukanlah sumber. Perkataanlah itu bukanlah sebab, tetapi akibat dari sumber. Ya, jadi perkataan itu bukanlah sebab, tetapi akibat dari sebab. Oke, itu logikanya. Jadi Allah adalah roh. Jika firman bukan roh, maka kalau dibedakan, bro harus bisa menjawab. Eksistensinya firman itu apa kalau bukan roh? Jika firman bukan roh. Nah, gitu kan, logikanya kan gitu kawan. Nah, saya harap bro bisa menjawab dengan ayat-ayat Alkitab. Karena di dalam ayat Alkitab tidak pernah Maria dinarasikan mengandung firman. Tidak ada. Dan tidak pernah di dalam nubuatan tertulis bahwa firman sebagai penebus. Enggak ada. Jadi yang dimaksud dengan firman di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 itu apa? Nah, di situ kan ada kata hologos. Jadi sebenarnya agak kurang lengkap terjemahannya. Di situ harusnya sang firman. Nah, pada mulanya adalah sang firman. Nah, kalau berbicara sang firman, ibaratnya adalah sang proklamator. Apakah sang proklamator adalah proklamator? Tidak. Sang proklamator itu adalah sebutan bagi seseorang yang mengkumandangkan kemerdekaan. Namanya Soekarno. Oke. Nah, kedua, jika... Ku jawab dulu, jangan banyak-banyak. Aku nanti lupa, aku mau ngambil pena kian. Oke, ku jawab dulu ya. Adalah satu kegelian ketika aku melihat kau mengaku Kristen. Tapi kau tidak tahu konsep. Ya, ketika kau mengatakan tadi bahwa Maria itu tidak mengandung firman. Loh, kan sudah dibilang sumber janinnya kehidupannya betul dari Roh Kudus. Tapi firman itu yang menjadi daging. Paham nggak? Bukan Roh Kudus yang menjadi daging, firman. Harus kau perhatikan itu baik-baik. Nah, saya sudah ada lupa beberapa bagian ya karena terlalu panjang pertanyaanmu. Kemudian kau bilang harus jawaban dari Alkitab. Kan sudah saya bukakan Alkitabnya. Kau kira kejadian itu bukan Alkitab? Sama kau kulihat kayak para keledai. Setiap aku menjadi dari firman dianggap dari Alkitab. Sekarang kau berbicara. Coba buka Kejadian 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Siapa dia di sini? Kita buka di kisah Kejadian. Memang betul berfirmanlah Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dia tidak menciptakan dengan tangannya sendiri. Tapi dengan firmannya. Firman itu bisa menjadikan sesuatu. Kemudian kau membawa kepada manusia. Kalau gitu manusia mati bisa mengeluarkan suara. Bro. Kau mati karena kau berdosa. Tuhan tidak pernah mati. Makanya dia terus bersuara. Beda dengan kau yang sudah berdosa. Adam dan Hawa kalau tidak mati dia bersuara terus. Karena dia kekekalan. Pahami dulu arti kekekalan apa. Jangan kau samakan dengan manusia berdosa sekarang. Karena ketika dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Bukan manusia yang berdosa yang dia ciptakan. Tetapi sesosok Adam yang belum memiliki dosa. Dan tidak bisa mati kalau tidak memakan buah kehidupan. Pengetahuan. Pahami dulu itu. Nah, sekarang kau beranjak kepada Yohanes 6:3. Roh. Kamu orang Kristen bisa membedakan roh besar dan roh kecil. Rohlah yang memberi hidup. Itu maksudnya roh Tuhan yang beri kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh di situ dibuatnya roh kecil. Paham nggak kau? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan juga sebuah kehidupan. Artinya apa?
Ucapan-ucapan Yesus itu membuat roh kita ini hidup, berkobar-kobar. Bukan daging ini. Daging ini dibilangnya apa? Tak berguna sama sekali. Maka dibuat roh kecil, itu roh manusia. Dan hidup. Paham nggak? Ya, sekarang kau bicara apa lagi? Tunggu aku ngambil pena ya, biar abis ini kau bicara, aku catat. Karena panjang-panjang kali. Tunggu, jangan bicara dulu. Karena aku sulit kalau bicara panjang-panjang. Ya, oke bro. Sabar. Nah, ini sudah. Ingat, Yesus itu adalah daging, firman yang menjadi daging. Ya, yang sumber kehidupannya adalah Roh Kudus. Ya. Jadi jangan pernah kau berkata zaman dahulu Yesus sudah ada, nggak ada itu, karena belum jadi daging. Oke. Silakan. Gini ya, kalau bro mau bicara itu nanti kita melebar lagi bahasan kita. Gini, saya jelaskan ya. Kata firman, ya, kata firman sebenarnya itu di dalam original teks itu kan diterjemahkan dari dafar dan hologos. Ya, dafar dan hologos. Nah, di dalam original teks, dafar dan hologos itu bukanlah suatu kosakata sakral yang hanya disematkan untuk Tuhan. Tidak. Raja Daud pun punya dafar. Ya, contoh di dalam 1 Tawarik 21 ayat 6, ya, Daud juga berfirman, dafar Hamelek, dafar Daud. Ini Hameleknya Daud. Ya. Firman sang raja, H itu menunjukkan itu menekankan bahwa benar raja, itu sang raja. Jadi dafar itu bukanlah kosakata sakral. Ya, dafar dan hologos itu adalah kosakata netral yang bisa disematkan kepada siapapun. Kepada Daud pun ada, kepada Ahasveros raja Persia, raja Goyim juga punya dafar. Ya, contoh di Ester 2, kalau kita mau buka ya, saya jelaskan dulu tentang kaidah bahasanya dulu ya bro, supaya kawan-kawan kan, di Indonesia kan firman itu dikultuskan, seolah-olah hanya milik Tuhan kan, nah itu salah. Kenapa pengkultusan itu? Karena memang ada tujuan tertentu, itu maksudnya. Tetapi di dalam originalnya tidak mendukung, jadi pengkultusan firman di dalam bahasa Indonesia, itu tidak didukung dengan original teks, itu. Jadi di dalam original teks, kata dafar itu adalah kosakata umum. Siapapun bisa disematkan. Kepada Daud, kepada Raja Goyim, itu pun dafar. Nah, di dalam Ester 2 ayat 8. Sebentar dulu. Ya. Kalau logos bisa disematkan kepada Daud kah? Bisa, kepada Petrus. Bahkan kabar cerita pun hologos. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, ini Ester 2 ayat 8. Nah, di sini raja dafar Hamelek. Jadi firman Hamelek siapa raja di sini adalah Ahasveros. Nah, jadi dafar atau diartikan firman itu bukanlah kosakata sakral, tapi kosakata umum. Hanya di Indonesia dafar itu disakralkan hanya untuk Tuhan. Nah, kalau di dalam ayat yang lain, perkataan Tuhan dengan perkataan manusia dibuat sama. Contoh ya, di dalam Yeremia 44 ayat 28. Ya, kita studi akar kata dulu ya, bahasanya ya, bahasa dulu ya, Bro. Yeremia 44 ayat 28. Yeremia 44 ayat 28, oke. 44 ayat 28. Nah, di dalam original teksnya, perkataan siapa yang benar? Perkataanku atau perkataan mereka? Nah, ku itu merujuk kepada Tuhan, perkataan itu merujuk dafar. Dafarku atau dafar mereka, itu maksudnya. Yeremia 44 ayat 28. Oke. Nih. Nanti kita buka hologosnya ya. Oke. Ini. Dafar ya. Jadi dafar siapa? Dafar siapa? Dafar itu di ayatnya mana? Coba dafar itu di ayatnya mana? Ini Yeremia 44 ayat 28. Di Kejadian ada enggak?
Tadi kita Kulihat. buka di Korintus, 1 Korintus 21 ayat 6. Enggak, saya minta dulu di Kejadian karena saya butuh sekali. Kejadian 1 ayat 3 itulah mulanya firman. Coba, ada enggak situ Dafar aku mau lihat? Kejadian 1, coba kita buka Kejadian Ayat 1 3, ayat 3 ayat 3. ya. Oke. Ya, Apakah silakan. di situ bukan Dafar tapi Vayomer. Oke, sudah. Ya. Sudah, aku lanjutkan ya. Bukan, panjang sebentar. kali. Bukan. Yang panjang. Sedikit, Bro kan minta Kejadian 1 ayat 3 kan? Kita buka Ya, silakan. supaya penonton juga Ya. tahu kan? Nah, Ya. Kejadian 1 ayat 3, oke. Kejadian 1 ayat 3, oke. Nih, jadi berfirmanlah, jadi bukan berdafar, tapi Vayomer. Vayomer Elohim Yehior Vaihior. Jadi nggak ada kata dafar di sini, bro. Di Kejadian 1 ayat 3, tapi Vayomer. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Karena kata dafar itu bukanlah suatu kosakata sakral yang harus yang sakral apa di situ? Kenapa di Kejadian 1 ayat 3 tidak ada dafar? Berarti ada yang sakral di situ. Apa yang sakral? Coba lihat di situ baik-baik. Sebentar ya, sebentar. Gini, kita kan membahas tentang firman kan? Firman yang diterjemahkan dari dafar. Ya, Vayomer ini manusia juga ketika berkata. Vayomer sebentar. Juga. Oke, sebentar. Kamu jangan dulu bilang lari ke ayat lain. Karena Yesus adalah pencipta dibuang di situ ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Berarti Anda percaya Yesus itu Bapa? Begitu. Bapa memang mencipta tetapi tidak pernah dirinya mencipta. Tapi dengan firman. Maka mau kita uji. Pahami dulu. Sebentar. Makanya aku bilang kita harus merujuk kepada Kejadian. Karena di Kejadian adalah proses penciptaan. Coba carikan saya situ dafar. Gak ada daftar kalau di Kejadian, bro. Makanya, bro. Nah, terus? Jangan kau cocokmologi. Bagaimana untuk melemahkan dalil orang. Kau ambil yang ada daftar. Daud pun punya. Kamu keliru, bro. Karena ke Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ibrani 1 ayat 2 juga mengatakan tanpa dia segala sesuatu tidak ada. Artinya apa? Firman ini yang dimaksud di sini adalah proses penciptaan. Jangan kau bilang dafar, amar, dan segala macam. Kau cari yang sakral. Begitu caranya berdiskusi, bro. Diskusimu sama dengan diskusi keledai. Bagaimana membatalkan ketuhanan Yesus. Ayat apapun diambil agar orang ini lemah. Enggak begitu. Bukan. Saya tidak membatalkan ketuhanan Yesus, bro. Justru saya bilang sebentar, itu keledai. Kalau kamu tidak hanya ingin membatalkan Tritunggal, bagaimana caranya? Kau anggaplah Daud pun itu adalah bahasa yang sakral, tidak, bro. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Maka kita hanya bisa melihat proses kejadian di dalam Kejadian 1. Disitulah sakralnya ada. Kalau kau lihat situ ada di siapa dia? Kenapa? Siapa dia itu? Suara Tuhan, firman. Kalau kamu mengatakan itu bukan daftar dibilang di situ. Oke. Gimana sih? Kalau jadi, maaf ya, saya memang sebentar, saya tidak tahu bahasa Ibrani. Tapi di sini bilang ada amar. Kalau kau buka lagi ada apa lagi nih? Banyak ini. Ada Elohim, Mila, macam Memra banyak. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Kita bicara tentang penciptaan, bro. Oke, gini, saya sudah sekarang kembali ke topik. Ya, kembali ke topik. Ya, bagaimana kau membuktikan bahwa Tuhan itu hanya Yesus? Silakan. Bagaimana saya tunggu dulu. Saya tanya tadi kau, sebelumnya firman jadi daging, kemana Yesusnya ini? Apakah enggak ada Tuhan? Silakan. Oke, sebelum bukan firman yang menjadi daging, sang firman. Di situ ada kata definite artikel hologos, artinya sang firman. Nah, seperti sang proklam. Sebentar. Sang firman enggak apa-apa. Sebelum sang firman menjadi daging, kemana Tuhan? Silakan. Jadi sebelum sang firman menjadi daging, sang firman itu namanya Yotevave, keberadaannya adalah roh, dia roh. Bro, tidak ada dikatakan di surat itu Yotevave menjadi daging, enggak. Logos yang menjadi daging. Sebentar dulu, bro. Kamu jangan keliru, bro. Ya, setelah menjadi daging, sebentar. Setelah jadi daging, barulah diberi daging itu namanya Yesus. Tidak mungkin Tuhan namanya tidak kekal. Masa berubah dari Yotevave menjadi Yesus? Yang benar aja kau. Baca dulu sebentar. Matius 1 ayat 21 coba baca.
Jelaskan Oke, kepadaku. Oke, saya jelaskan ya. Gini, Ya. bukan Yotevave berubah jadi Yesus. Yesus juga Yotevave. Sebentar, Anda dengar dulu. Sudah siap, Bro? Teruslah. Oke, Sampai aku dengar. Gini, oke. Jadi gini, ketika memang nama Tuhan itu Yotevave dan Yesus itu adalah Yotevave Yasa. Nah, ketika Yotevave datang menyembuhkan Israel, namanya Yotevave Rafa. Ketika dia datang mengembalakan Israel, namanya Yotevave Roy. Ketika dia menyediakan kurban pengganti kepada Ishak dan Abraham, namanya Yotevave Jireh. Ketika dia datang menyelamatkan Israel dari Mesir, namanya Yotevave Mosia. Ketika dia datang menyelamatkan manusia dari lumpur dosa, namanya Yotevave Yasa. Disingkat Yehosua atau Yesus. Apa yang salah? Oke, ku jelaskan kepada kamu. Bedanya adalah semua yang kau bilang itu nggak berupa daging. Pahami dulu, makanya ku bilang kau baca dulu Matius 1 ayat 21 biar kau paham. Kalau dia tidak menjadi daging, 1 ayat 21. Coba. Oke, kita lihat ya. Baca. Kita uji. Oke, Matius. Ya. Bro bisa santai itu? Matius 1, 21. Aku santainya terus. Cuman kayak bicaraku memang begitu. Kalau nggak berapi-api kan nggak tertarik orang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maksudnya apa? Kok maksudnya apa? Kau jelaskan sama aku. Kenapa harus setelah jadi daging dinamakan Yesus? Gini. Kan bro itu kan menolak Yesus itu sebelum menjadi daging dia ada roh kan? Menolak kan? Kok jadi menolak? Dia firman Tuhan. Aduh. Iya, gimana sih? Saya tidak pernah menolak. Bedakan menolak dengan saya katakan firman Tuhan. Bedakan kalau menolak, oh dia bukan firman, bukan roh, tapi firman Tuhan misalnya, itu beda. Kalau aku bilang dia adalah firman Tuhan, aku bukan berarti menolak. Gimana sih? Sekarang saya tanya bro ya, sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri, sebelum dia inkarne, dia keberadaannya apa? Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, gimana sih? Firman, firman Tuhan. Nah, eksistensi Allah kan roh. Nah sekarang eksistensi firman itu apa bro? Gelombang suara, karena Musa mendengarnya. Oke. Eksistensi firman. Sebentar. Musa tidak pernah mengatakan itu di dalam pikirannya atau di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya betul roh, kayak seperti kita. Musa mendengar langsung suara itu, artinya gelombang suara yang memiliki arti. Jadi gelombang yang suara itu kan dari Tuhan. Dari roh kan? Jadi gelombang suara itu dari roh kan? Betul, sumbernya dari roh, betul. Nah, yang saya ingin tanya kan bro menolak Yesus itu bukan roh sebelumnya kan? Nah, kalau bro mengatakan bahwa firman itu gelombang. Sebentar dulu, gimana sih kau? Selalu mengatakan saya menolak Yesus sebelumnya bukan roh. Tak pernah saya tolak, saya bilang Yesus adalah firman. Beda dengan saya tolak. Saya mengatakan Yesus adalah firman, jangan kau bilang tolak. Kalau kita berbeda bukan berarti saya menolak. Paham ya? Aduh, gimana sih cara berdiskusi orang ini? Berarti bro percaya Yesus itu sebelum inkarne dia roh itu dong? Lah, lagi-lagi kau balik ke situ. Aku bilang Yesus sebelum menjadi manusia firman. Gimana sih? Itu keyakinanku. Nggak bisa kau giring-giring supaya roh atau tidak roh. Bukan, bro. Fatalnya gini, bro. Kalau you mengimani Yesus itu adalah gelombang dan gelombang itu dihasilkan oleh roh, maka you mengimani Yesus adalah pihak kedua. Karena akibat dari sebabnya apa? Roh itu menyebabkan gelombang, benar? Nah, dan Anda mengimani sebentar dulu. Kamu jangan bilang begitu dong. Kamu jangan pelintir-pelintir. Pernyataan saya tidak begitu. Pada mulanya adalah firman. Yesus itu adalah pada mulanya firman. Firman diam di dalam diri Allah. Firman yang di dalam diri Allah itulah yang kukatakan itulah asal usulnya Yesus. Kemudian ketika dia sebentar dulu. Ketika dia bersuara, betul. Musa mendengar gelombang suara itu. Tetapi hakikatnya bukan pada gelombangnya suara itu. Pahami dulu. Tetapi intinya itu diucapkan oleh Tuhan dan berasal dari diri Tuhan. Pertanyaan saya, apa pernah Alkitab menulis bahwa gelombang itu Allah? Yohanes 1 ayat 1, gimana sih kau? Firman loh, bukan gelombang. Kan lagi-lagi kau nggak ngerti. Selalu kau bilang gelombang itu.
gelombang suara yang mengandung arti yang berasal dari Tuhan, itu arti suara Tuhan itu ya. Dengar dulu baik-baik. Itu yang didengar Musa. Tetapi konteks firman itu tidak hanya yang diucapkan Tuhan, yang di dalam diri Tuhan juga ada. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa dia berbicara di dalam hatinya, sama seperti manusia. Pahami dulu. Jangan kau balik, kau putar-putar, kau giring-giring aku. Iya, bukan. Begitu, Gini. Allah eksistensinya kan roh. Nah, Anda membedakan. Ya. Nah, sekarang saya tanya, jika firman eksistensinya bukan roh, Anda harus bisa dong menjawab. Apa eksistensi firman? Anda menjawab tadi gelombang. Nah, saya tuntut, ada nggak di Alkitab bahwa eksistensi firman itu gelombang? Eksistensi firman, kenapa saya katakan gelombang? Coba kamu baca Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Apa firmannya? Jadilah terang. Jadilah terang, itulah firmannya. Maka terang itu pun jadi. Tetapi ingat, jangan karena kau jadi sama seperti keledai kuliah. Karena aku bilang gitu, berarti kalau jadi manusia berarti habis dong suaranya. Bukan begitu. Yang kau perhatikan itu adalah firman bersama-sama dengan sebentar. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Oke. Jadi gini, gelombang itu kan sebutan buat sesuatu yang tidak terdeteksi oleh indera mata ya, tetapi indera pendengaran kan bisa kan? Oke, paham ya? Gini, jadi kalau Tuhan Anda katakan materi. Begini bro, ya kan? Sebentar. Kita kembali ke topik aja. Buktikan yang Matius 1 ayat 21 itu. Jangan ke sana kemari gitu dong. Bukan, kita sudah masuk ke situ ini. Kita sudah masuk ke situ. Jadi begini bro, berarti Anda sedang membahasakan bahwa Tuhan itu adalah materi. Benar? Memang materi. Materi Tuhan itu ada materi khusus. Sekarang jangan ke situ. Matius 1 ayat 21 itu dulu jelaskan. Kenapa manusia itu diberi nama Yesus? Gini, materi adalah sesuatu unsur yang dikuasai. Itu. Nah, apakah Tuhan dikuasai oleh sesuatu? Tidak. Tuhan itu adalah roh, Allah itu adalah roh, dan roh itu non materi. Jadi salah kalau Anda sebentar dulu bro. Kalimatmu itu nggak cocok. Yesus dikuasai materi daging tuh. Makanya aku bilang jelaskan dulu Kejadian Matius 1 ayat 21. Jangan lari-lari. Matius 1:21. Oke, ya. Iya, materinya daging. Daging itu diberi nama Yesus. Artinya nama Yesus itu nyangkut di daging itu. Oh, nama Yesus nyangkut di daging. Oke. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, anak laki-laki ini kan suatu proses yang terjadi di dalam rahim kan? Benar? Enggak kutanya itu bro. Yang kutanya kan kau bilang Yesus adalah Tuhan. Yesus hanya satu-satunya Tuhan. Berarti ketika Yesus jadi daging, Yesus itu kan nama daging itu. Sebelum dia jadi daging namanya kan bukan Yesus. Lantas kemana Tuhannya? Kok lari lagi? Ini ada proses laki-laki. Enggak kutanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu menjadi daging, kan Tuhan Yesus itu roh. Kata Alkitab ya. Kata Alkitab, Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, dalam daging. Allah yang adalah roh, ya kan? Itu kata Alkitab loh, ya. Jadi yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus. Nah, ya. Sebentar. Berarti kalau kau bilang roh, berarti namanya YHWH kan? Iya. Bukan betul. Yesus kan? Ya Yesus itu kan Yod-Heh-Vah-Veh-Yasa. Ya, Yod-Heh-Vah-Veh-Yasa terserah kalau mau bilang apa. Tetapi begitu dia jadi daging baru ada Yod-Heh-Vah-Veh-Yasa yang kau bilang itu kan? Sebelumnya hanya Yod-Heh-Vah-Veh kan? Terus? Ya sudahlah, lah bro. Banyak yang ngantri. Nanti kau pelajari Matius 1 ayat 21 itu ya. Setelah itu kapan waktu kita belum selesai lagi. Bro, belum selesai. Gak apa-apa. Tanggung itu bagus. Biar orang nanti bertanya-tanya. Saya lanjutkan sedikit. Oke, aku kasih kau waktu karena banyak ngantri. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ketika Yod-Heh-Vah-Veh datang menyembuhkan, namanya Yod-Heh-Vah-Veh-Rapha. Tuhan menyembuhkan kalau di dalam Indonesia. Dalam originalnya Yod-Heh-Vah-Veh-Rapha. Ketika itu tadi sudah kamu bahas. Iya saya ulangi. Karena jangan diulang-ulang. Contoh di dalam pengadilan kalimat yang sama, pertanyaan yang sama dilarang diucapkan berulang-ulang. Sudah tahu kami. Sebentar. Itu dia belum jadi daging. Kan aku bilang tadi. Apakah itu belum sudah? Yang lain coba cari yang lain. Jadi dia ketika dia hadir inkarnate dalam daging namanya Yod-Heh-Vah-Veh-Rapha, Yod-Heh-Vah-Veh-Yasa.
Jadi hal yang sama, Yasa itu adalah menjelaskan keberadaan dia, tampilnya dia untuk apa? Kata Yasanya. Jadi Rafa Oke. itu sebentar kawan. Jadi kata Rafa itu menjelaskan kehadiran Yotipape untuk apa? Kata Rafa kehadiran di situ Yotipape dalam rangka dia menyembuhkan. Nah, Yotipape Roy menjelaskan kehadiran Yotipape dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalakan. Itu Roy Ya, mengembalakan. sebentar. Nah, Semua sebentar, yang kau bilang itu, sebentar. Semua yang kau bilang itu, apakah berupa lain daripada daging atau roh? Ada bentuk lain? bukan. Ini kata kerja. Ketika Yotipape melakukan sesuatu, dia Oke lah bro. menyembuhkan. Ya, sampai Betul. jumpa ya. Loh, kok sampai Nggak jumpa sih, nyambung. bro? Nggak Sekarang nyambung. kata kerja, tadi benda. Oke. Bingung aku lihat kawan ini kawan. Yo epape ini. Itu kata kerja. Sementara kepada Yesus jadi kata benda. Kan lawak. Ya. Inilah mereka tidak paham kawan. Dipaksakannya, ingat ya, semua dalil yang mematahkan dalilnya kekristenan selalu hanya mencari celah untuk mematahkan. Sehingga mereka kehilangan akal sehat. Contoh dibilangnya tadi Daud itu dafar. Sementara di situ Amar. Daud